House of Sayuri adalah film horor Jepang tahun 2024 yang disutradarai oleh Koji Shiraishi, seorang sutradara terkenal dengan karya-karya horor seperti Noroi the Curse. Film ini menawarkan perpaduan genre yang unik dengan menggabungkan elemen horor, drama keluarga, menciptakan pengalaman menonton yang emosional sekaligus menegangkan. Kisahnya bermula ketika keluarga Kamiki yang terdiri dari 7 anggota akhirnya pindah ke rumah impian mereka di pedesaan Jepang. Setelah bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan, rumah tua yang besar ini menjadi simbol awal baru bagi keluarga tersebut. Namun, kebahagiaan mereka segera berubah menjadi mimpi buruk. Di rumah itu mereka mulai mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Suara-suara misterius, bayangan yang bergerak, dan fenomena supernatural lainnya yang terus mengganggu mereka. Keluarga Kamiki akhirnya mengetahui bahwa rumah itu dihantui oleh arwah seorang gadis bernama Sayuri yang meninggal dengan tragis di masa lalu. Yang membuat cerita semakin menarik adalah peran nenek keluarga Kamiki yang menderita demensia. Meski sering dianggap lemah dan tak berdaya, ia mulai menunjukkan sisi lain dalam dirinya yang mengejutkan. Dengan cara yang misterius, ia tampaknya memiliki koneksi khusus dengan roh Sayuri dan menjadi pelindung keluarga dari gangguan makhluk gaib tersebut. Dalam perjalanan mereka mengungkap kebenaran di balik kematian Sayuri, keluarga Kamiki harus menghadapi konflik batin, trauma masa lalu, dan ujian kekuatan ikatan mereka sebagai sebuah keluarga. Walaupun film ini hampir sama dengan film horor kebanyakan yang menceritakan sebuah rumah berhantu, tapi tentunya alur ceritanya berbeda dan mempunyai daya tarik tersendiri, apalagi film ini tidak tayang di Indonesia. Jadi pastinya akan menyuguhkan suasana horor yang berbeda. Dan oke guys, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian menggunakan headset ya, agar atmosfernya lebih terasa. Di awal film kita langsung disuguhkan oleh suasana yang cukup menegangkan. Pada saat itu ibunya merayu Sayuri, salah satu putri mereka yang tidak pernah keluar dari kamarnya. Ibunya meminta Sayuri untuk keluar dan makan bersama dengan keluarga lainnya. Di dalam kamar Sayuri terlihat sudah sangat berantakan, makanan berceceran, dan sudah tak karuan. Tak lama kemudian, Sayuri pun keluar. Ibunya terkejut ketika Sayuri keluar dengan membawa sebuah linggis. Dan di sini, film pun dimulai. 10 tahun kemudian, cerita beralih kepada keluarga Kamiki yang terdiri dari 7 orang. Pada saat itu mereka datang ke sebuah desa untuk menempati rumah baru yang baru mereka beli. Sang ayah nampak senang ketika membawa semua keluarga, termasuk kakek dan neneknya, menempati rumah tersebut. Mendapatkan sebuah rumah adalah impian terbesar sang ayah. Setelah bertahun-tahun mereka hanya tinggal di apartemen kecil. Dari sejak kedatangan mereka ke rumah ini, semua terlihat tidak ada yang aneh. Hanya neneknya dan Sun, anak yang paling kecil, merasa kalau rumah ini terasa menyeramkan. Apalagi sang nenek yang bertingkah aneh. Matanya terus saja menatap ke arah atas, padahal di lantai atas tidak ada siapapun. Pada malam hari, malam pertama mereka tidur di rumah itu. Pada saat menjelang tidur, gangguan itu mulai terjadi kepada Keiko, anak kedua. Di kamar itu terlihat dari arah belakang ada sosok arwah gentayangan berbadan besar. Walaupun ada yang aneh, tapi semua masih terlihat normal-normal saja. Dan di malam berikutnya, gangguan itu terjadi kembali masih di dalam kamarnya Keiko. Tiba-tiba TV-nya menyala sendiri. Dan yang membuat dia merasa aneh, TV itu tidak bisa dimatikan. Saat itu Keiko sendiri mulai merasa seperti ada sosok lain di dalam kamarnya. Namun dia takut untuk melihatnya. Lalu tiba-tiba sosok itu mendekat dan memegang tangannya. Di kamar lain, Sun yang terbangun karena ingin ke kamar mandi mencoba membangunkan Norio, namun Norio sangat pulas tidur malam itu. Walaupun sedikit takut, tapi Sun memberanikan diri ke kamar mandi. Di pertengahan jalan, dia melihat Keiko sudah ada di sana. Keiko hanya berdiri terdiam aneh dengan tatapannya yang kosong. Lalu secara perlahan, Keiko meraba kepala Sun dengan lembut. Namun tiba-tiba Keiko melakukan sesuatu yang tak diduga. Suara tangisan Sun memecah keheningan pada malam itu. Semua yang ada di rumah terbangun.
Sementara Keiko masih tetap berdiri dengan ekspresi yang masih sama seperti di awal. Bahkan setelah itu Keiko sendiri mulai bertingkah tidak wajar. Sementara neneknya yang berdiri dari kejauhan melihat ada sosok lain di cermin itu. Dan setelah dia menoleh ke belakang, di sana tidak ada siapapun. Di sekolah, Norio mempunyai teman yang cukup dekat dengan dirinya. Dia adalah Sumida, seorang siswa yang gemar dengan cerita mistis, dan dia juga suka mempelajari tentang dunia para roh. Walaupun terlihat aneh, tapi Norio senang berteman dengan Sumida. Norio menceritakan kalau dia baru saja pindah ke rumah baru dan Norio sangat suka dengan rumahnya sekarang. Menurutnya rumah ini seperti dunia baru bagi dirinya. Sepulangnya Norio dari sekolah, dia melihat ada seorang wanita yang sedang memantau rumahnya. Wanita itu mengaku adalah tetangganya. Dia hanya menanyakan kepada Norio apakah di rumah itu tidak terjadi sesuatu yang aneh, karena sepengetahuan orang-orang di sekitar kalau rumah tersebut adalah rumah angker yang dihuni oleh arwah gentayangan. Namun Norio mengatakan kalau tidak ada yang aneh di rumah itu, semuanya baik-baik saja. Tetangganya baik, dia menawarkan kalau ada perlu sesuatu untuk jangan sungkan meminta bantuan kepada dirinya. Pada malam berikutnya, kini keanehan juga mulai dirasakan oleh Akio ayahnya. Dia terbangun dari tidur setelah mimpi buruk yang dialaminya. Saat Akio memeriksa ke semua kamar memastikan anak-anaknya sudah tidur, dia melihat kamar Keiko masih terbuka dan dia melihat Keiko masih nonton TV. Akio terkejut ketika melihat keadaan kamar Keiko yang sudah sangat berantakan. Layaknya seperti kapal pecah, semuanya berceceran di mana-mana. Dan dia terkejut ketika ada sosok anak kecil di sana. Lalu sosok anak kecil itu berubah menjadi besar. Dan tiba-tiba sosok itu menghantam Akio dengan linggis. Keiko yang masih dalam pengaruh roh jahat hanya terdiam ketika ayahnya terkapar tak berdaya. Dan di pagi hari, ibunya berteriak histeris melihat Akio yang ditemukan sudah dalam keadaan mengenaskan. Di tengah semua keluarga menangis atas meninggalnya sang ayah, Keiko masih dengan sikap dinginnya tanpa memperlihatkan rasa sedih atau rasa kehilangan sama sekali. Akan tetapi, setelah meninggalnya Akio, justru perubahan drastis terjadi kepada sang nenek. Neneknya menanyakan di mana Akio. Norio yang bermaksud ingin menenangkan sang nenek, tiba-tiba neneknya malah mengamuk seperti tidak terima kalau Akio anaknya telah meninggal. Dari waktu ke waktu, sikap Keiko semakin berubah dan aneh seperti sudah bukan dirinya lagi. Begitupun dengan neneknya yang seolah-olah melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Kengerian semakin intens terjadi, di mana ketika kakeknya yang meninggal secara tiba-tiba. Di sekolah, Norio mulai menceritakan apa yang belakangan ini terjadi di rumahnya kepada Sumida. Sumida yang ternyata dia juga mempunyai kemampuan bisa melihat sesuatu yang goib, mencoba untuk menerawang rumah Norio dari kejauhan. Dengan hanya mengetahui titik lokasi rumah Norio melalui map di handphone, Sumida langsung bisa melihat keadaan rumah itu. Dia melihat ada sosok arwah anak kecil, roh yang dipenuhi oleh amarah dan dendam. Sumida memohon agar Norio dan keluarganya untuk cepat meninggalkan rumah itu, karena roh jahat akan terus memburu siapa saja yang menempati rumah tersebut. Namun sayangnya Norio sama sekali tidak menghiraukan peringatan dari Sumida. Di rumah, teror dari roh jahat kembali mengintai. Kini giliran Sun yang menjadi tujuannya. Dia melihat Keiko berdiri di tangga. Lampu berkedip membuat suasana tambah mencekam. Lalu tiba-tiba Keiko menghilang begitu saja. Merasa aneh, Sun mencari ke tangga itu. Dan sesuatu yang mengerikan pun terjadi, di mana Sun terlempar dari tangga itu. Hingga akhirnya dia pun wafat. Di kamar, Norio yang menunggu Sun tak kunjung kembali mencoba untuk mencarinya. Namun dia dikejutkan ketika mendengar ada sesuatu yang terjatuh dari lantai atas. Dan ternyata itu adalah tubuh Sun adiknya. Tak lama kemudian Keiko muncul. Dia yang masih dipengaruhi oleh roh jahat membawa stik baseball. Lalu tiba-tiba menyerang Norio dengan brutal. Untuk saja Norio berhasil menghindar. Setelah Norio berhasil merebut stik baseballnya, Keiko kembali membawa sebilah pisau.
Namun kali ini dia melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri dengan pisau itu. Hingga Keiko berakhir dengan sangat mengenaskan. Tidak berhenti sampai di situ saja, kini giliran ibunya yang bertingkah aneh. Malam itu Norio dibuat benar-benar hancur melihat beberapa keluarganya meninggal dunia secara bersamaan. Dan kini terdengar ada suara anak kecil yang tertawa nyaring membuat Norio sangat ketakutan. Dia lalu bersembunyi di bawah ranjang kasur. Langkah kaki terdengar mulai mendekat dan tak pernah dia duga ternyata itu adalah neneknya yang kini sudah berubah menjadi kepribadian yang berbeda. Neneknya menjadi sangat kuat dan juga lincah. Norio yang tadinya ketakutan kini merasa terkejut dan aneh karena neneknya yang tiba-tiba berubah. Neneknya menatap kepada keluarganya yang telah meninggal. Bukan bersedih, justru neneknya meminta agar Norio harus menjadi manusia lebih kuat. Yang sudah terjadi, biarkan semua itu terjadi. Yang terpenting ke depannya, mereka berdua harus mempersiapkan diri dan mencari cara untuk mengalahkan roh jahat itu. Entah kerasukan apa, tapi neneknya benar-benar sudah berubah. Sekaligus ini juga menjadi titik balik yang tadinya suasana mencekam, kini berubah menjadi sedikit komedi. Neneknya mengajarkan Norio untuk tidak larut dalam kesedihan, karena walau bagaimanapun hidup terus berjalan. Aura energik yang dibawakan sang nenek itu juga merubah Norio menjadi merasa hidup kembali. Dan di waktu yang singkat, Norio bisa melupakan kesedihan dalam dirinya. Kehidupan mereka berdua berubah 180 derajat. Neneknya memaksa agar Norio lebih aktif lagi dengan rajin berolahraga, makan yang banyak, dan juga hidup lebih disiplin. Bahkan sang nenek mengajarkan Norio jurus Yin Yang karena ini akan sangat berguna untuk melawan si roh jahat. Suatu ketika neneknya meminta kepada Norio untuk menggali tanah di belakang rumah itu. Neneknya seperti mempunyai kemampuan yang bisa melihat ke masa lalu. Dan tak diduga di dalam tanah yang digali mereka menemukan sebuah tas dan juga tengkorak manusia. Sedikit demi sedikit Norio dan neneknya mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Dan kenapa roh gentayangan itu masih ada di sini. Roh gentayangan itu kini mulai menampakkan dirinya di hadapan mereka. Neneknya hanya membiarkan roh tersebut dan bahkan mengolok-oloknya. Dia juga meminta kepada Norio untuk tidak takut dengan roh gentayangan. Karena sebenarnya yang membuat setan menjadi kuat adalah karena ketakutan yang ada pada manusia itu sendiri. Jika manusianya berani, setan hanyalah makhluk lemah. Diam-diam si nenek menghubungi seorang detektif yang entah kenalan dari mana. Namun ternyata dia juga mempunyai korelasi orang-orang penting. Sang nenek meminta bantuan kepada detektif untuk melacak siapa pemilik rumah ini sebelumnya. Lalu si nenek meminta Norio untuk menunggu di rumah karena ada suatu pekerjaan penting yang harus segera dilakukan. Di lain sisi Sumida yang merasakan adanya firasat buruk akan terjadi kepada Norio, dia lalu bergegas mendatangi rumahnya. Di rumah Norio yang sendirian mulai merasa ada teror dari si roh jahat itu. Norio ingat perkataan sang nenek untuk jangan takut kalau gangguan itu datang. Bahkan Norio menertawakan untuk mengintimidasi bahwa gangguan apapun tidak akan membuatnya takut. Dia dibangunkan oleh Sumida dari mimpi buruknya yang seolah-olah mimpi itu seperti nyata. Sumida menjelaskan kedatangannya karena dia takut terjadi sesuatu kepada Norio. Dia lalu mengajak Norio untuk segera pergi dari rumah ini. Namun Norio menolak, justru karena berbahaya lebih baik Sumida harus segera pergi dari sini. Dan tak lama kemudian lampu di rumah itu pun padam. Lalu tiba-tiba si roh jahat menarik Sumida membawanya ke alam para arwah. Si roh jahat itu muncul kembali di hadapan Norio dan menyerangnya dengan linggis. Norio kabur dan di saat bersamaan neneknya datang. Norio memberitahukan kalau roh jahat itu muncul kembali dan membawa Sumida teman sekolahnya. Tak diduga ternyata neneknya membawa 3 orang di dalam mobil itu. Dengan kondisi mereka yang terikat, neneknya berkata kalau mereka adalah keluarga Sayuri. Di sini kita akhirnya tahu bahwa roh anak kecil itu bernama Sayuri. Mereka, keluarga Sayuri, terkejut ketika dibawa kembali ke rumah ini. Rumah yang menjadi masa lalu kelam bagi keluarga Sayuri. Mereka juga terkejut ketika diperlihatkan sebuah tas dan juga tengkorak ada di sana. Di sini si nenek meminta mereka semuanya untuk berterus terang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi.
Si nenek sudah tahu kalau Sayuri ditiadakan oleh mereka di rumah ini dan jasadnya dikubur di halaman rumah belakang. Namun si nenek ingin tahu alasan mereka meniadakan Sayuri dan siapa Sayuri ini. Si nenek juga menyalahkan mereka bertiga atas kematian keluarganya di rumah ini karena merekalah arwah Sayuri menjadi roh jahat yang dipenuhi oleh dendam amarah. Oleh karena itu, mereka bertiga juga harus merasakan penderitaannya. Setelah sedikit memberi pelajaran kepada mereka bertiga, si nenek lalu memanggil arwahnya Sayuri. Tak lama kemudian, Sayuri pun muncul. Dari sinilah kita diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Keluarga itu mempunyai 2 anak gadis, yaitu Sayuri dan adiknya bernama Komoto. Dari kedua putrinya, sang ayah lebih dekat dengan Sayuri. Namun kedekatan itu tak pernah kita duga guys. Ternyata sang ayah tega melakukan hal yang tidak pantas kepada Sayuri. Dan Sayuri diancam dengan linggis jika menolaknya. Yang lebih mengerikannya lagi, sang ibunya hanya membiarkan semua itu terjadi. Kejadian itu terus berulang terjadi hingga akhirnya Sayuri mengancam akan melakukan bundar jika ayahnya berani mendekatinya lagi. Sejak saat itu Sayuri mengurung diri di kamar dan membuat dirinya sengaja tak terurus. Agar sang ayah tidak lagi menyukai dirinya, dia mulai makan banyak melebihi porsi dari biasanya hingga berat badannya terus naik dan menjadi wanita yang gendut. Puncaknya ketika Sayuri benar-benar sudah muak dan mulai menyerang keluarganya sendiri. Sayuri yang sudah tak terkendali lagi, mereka pun bersekongkol untuk meniadakan Sayuri pada saat itu. Kembali kepada mereka sekarang, si nenek mengizinkan Sayuri jika dia ingin menuntut balas kepada mereka semuanya. Tidak membuang kesempatan, Sayuri datang dengan tubuhnya yang besar, lalu menyerang mereka satu persatu. Di sini dia hanya menyisakan ibunya yang dibiarkan tetap hidup. Sayuri hanya mengambil kedua mata ibunya sebagai hukuman karena ibunya membiarkan semua terjadi, padahal dengan sangat jelas dia melihat kejadian pada saat itu. Dan sekarang setelah dendamnya terbalaskan, si nenek meminta kepada Sayuri untuk melepaskan Sumida karena Sumida tidak ada sangkut paut dengan semua ini. Tapi namanya juga setan, makhluk yang dipenuhi dengan tipu daya, dia malah enggan melepaskan Sumida. Dengan terpaksa, sang nenek pun harus melakukan tindakan keras kepada Sayuri. Sang nenek dengan dibantu oleh Norio mencoba melawan Sayuri menggunakan ritual Yin Yang. Tapi sayang Sayuri terlalu kuat untuk dilawan hingga sang nenek pun terluka cukup parah. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah Norio sendiri yang harus berhadapan langsung dengan Sayuri. Sayuri mengeluarkan kekuatan di dalam mulutnya. Norio yang mencoba menembus untuk menyelamatkan Sumida yang masih terjebak di dalam tubuh Sayuri. Dia terus berusaha keras hingga akhirnya Norio berhasil mengeluarkan Sumida dari sana. Sang nenek yang tadi sempat terluka kini bangkit kembali dan menghadapi amukan Sayuri dengan jurus Yin Yang. Si nenek mampu menghancurkan tubuh Sayuri secara perlahan. Dan akhirnya Sayuri pun bisa dia hancurkan. Tersisa kini tinggal arwah Sayuri yang masih kecil. Dalam kesempatan itu, ibunya menghampiri Sayuri, memeluknya dan meminta maaf kepada Sayuri. Tak lama, arwah dari keluarga Norio muncul, lalu membawa Sayuri pergi dari sana dengan tenang. Tapi setelah semuanya berakhir, kondisi keadaan kembali seperti semula lagi, di mana terlihat juga neneknya kembali seperti sedia kala yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Masih menjadi misteri dan di film ini pun tidak dijelaskan di mana kekuatan yang dimiliki oleh sang nenek. Di akhir film, rumah itu dijual dan akhirnya diruntuhkan. Oke guys, itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang ingin disampaikan dan ceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.